Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil UTS kami dengan judul Rancang Bangun Sistem Presensi Karyawan Berbasis IoT dengan Integrasi Web. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Evi Meliani dan rekan Saya Fadila Putri Syafika. Saya Fadlan Muhammad Indan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai latar belakang masalah. Oke, yang pertama adalah fakta atau data. Absensi merupakan komponen penting dalam manajemen operasi institusi. Sebagian besar institusi masih menggunakan sistem manual berbasis kertas yang menimbulkan ketidakefisienan, kesalahan pencatatan, dan potensi yang menimbulkan manipulasi data. Nah, di sini itu fakta atau datanya saya kutip dari jurnal yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem manual menyebabkan ketidaksesuaian data hingga 30% dan proses rekapitulasi yang memakan waktu yang lama. Nah, di sini juga untuk data yang kedua kita kutip dari jurnal yang kedua. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah atau ketidaktercapaian harapan pada penelitian sebelumnya. Sistem presensi atau absensi manual menghadapi berbagai kendala dalam efisiensi dan keakuratan data. Proses pencatatan satu persatu menggunakan tanda tangan memakan waktu yang lama, terutama pada saat jam sibuk, sehingga menurunkan produktivitas. Selain itu, sistem manual atau konvensional sangat bergantung pada manusia, membuatnya rentan terhadap kesalahan penulisan. Rekapitulasi data juga menjadi sangat lambat dan sulit diakses secara cepat oleh manajemen karena harus dilakukan secara konvensional atau manual. Ditambah lagi, tidak adanya mekanisme keamanan membuat data absensi itu mudah hilang gitu atau dimodifikasi tanpa izin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penelitian sebelumnya dan apa aja sih analisis kekurangannya. Oke, untuk analisis kekurangan pada penelitian pertama yaitu hasil penelitian sistem absensi berbasis IoT dengan teknologi RFID dan microcontroller Node MCU ESP8266 yang terhubung ke aplikasi web menunjukkan bahwa sistem ini mampu meningkatkan akurasi pencatatan hingga 98% dan mengurangi waktu pencatatan sebesar 50% dibanding metode manual atau konvensional. Selain itu, integrasi aplikasi web memberikan akses data secara real-time dan transparan, sehingga mempermudah proses pengelolaan absensi oleh HRD maupun admin. Namun, penelitian ini masih memiliki keterbatasan, yaitu sistem hanya berfokus pada pencatatan absensi dasar tanpa adanya fitur tambahan seperti pengajuan izin karyawan, atau akses rekap absensi mandiri. Nah, ini untuk referensi dari penelitian yang pertama itu dari jurnal yang ketiga. Selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan dari referensi penelitian yang kedua yaitu pada penelitian ini mengembangkan sistem absensi berbasis RFID dengan menggunakan microcontroller ESP32 yang terhubung langsung ke Google Sheet untuk penyimpanan data berbasis cloud. Sistem ini dinilai lebih efisien dibanding metode manual atau konvensional karena mampu mencatat absensi secara otomatis. Kemudian mengurangi kesalahan manusia, mencegah kecurangan seperti titip absen, serta memberikan akses data yang real time bagi pengajar ataupun administrator. Nah, keunggulan lain dari penelitian ini juga biaya implementasi yang murah gitu. Terus desain sistem yang portable serta mudah untuk diskalakan ke berbagai kebutuhan institusi pendidikan maupun bisnis. Meskipun demikian, penelitian ini juga masih memiliki kelemahan, yaitu ketergantungan penuh pada jaringan internet, kemudian serta belum adanya
penambahan mengenai keamanan data, kemudian data absensi hanya tersimpan di Google Sheet, dan tanpa memberikan keamanan data gitu. Kemudian tanpa enkripsi sehingga berpotensi menimbulkan masalah untuk privasi apabila terjadinya kebocoran gitu. Nah, di sini itu untuk referensi dari penelitian sebelumnya itu ada di jurnal yang keempat. Yuk. Selanjutnya untuk referensi dari penelitian sebelumnya atau penelitian terakhir itu menggunakan perangkat UHF, RFID, dan kamera yang dikendalikan Raspberry Pi untuk mencatat absensi dan melakukan verifikasi wajah. Sistem ini dinilai lebih aman karena dapat mencegah kecurangan penggunaan kartu serta memiliki jarak baca lebih jauh dibanding RFID konvensional. Namun, penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu membutuhkan perangkat keras yang relatif mahal gitu dan kompleks, berpotensi menimbulkan masalah privasi serta akurasi citra, dan tidak menyediakan fitur tambahan gitu seperti pengajuan izin karyawan ataupun akses rekap absensi mandiri bagi penggunanya gitu. Nah, di sini untuk referensi penelitian sebelumnya, untuk yang terakhir itu kita mengambil dari jurnal yang kelima. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang dan membangun sistem presensi karyawan berbasis IoT menggunakan RFID dan microcontroller yang di sini kita menggunakan ESP32 yang terintegrasi dengan aplikasi web. Yang kedua, bagaimana sih sistem ini dapat mengatasi kelemahan metode presensi manual seperti keterlambatan pencatatan, kesalahan input, serta potensi manipulasi data. Nah, yang ketiga, bagaimana penerapan mekanisme keamanan berupa enkripsi password dan hashing UID, RFID dapat meningkatkan perlindungan data presensi karyawan. Yang keempat, bagaimana sistem dapat menyediakan fitur tambahan seperti pengajuan izin karyawan dan akses rekap absensi mandiri untuk mendukung transparansi serta mempermudah manajemen dalam evaluasi kinerjanya. Batasan masalah. Yang pertama, sistem presensi yang dirancang hanya berfokus pada pencatatan kehadiran karyawan menggunakan teknologi RFID dengan microcontroller ESP32. Yang kedua, data yang dicatat dalam sistem hanya berupa absensi masuk atau check-in-nya saja, belum mencakup pencatatan absen pulang check-out atau nggak ada check-outnya untuk proyeknya kita tuh. Nah, yang ketiga, sistem tidak mencakup penghitungan gaji secara otomatis, melainkan hanya menyediakan laporan absensi yang dapat dijadikan dasar perhitungan oleh pihak manajemen. Ini yang keempat, sistem dibangun dengan asumsi adanya koneksi internet atau WiFi yang stabil di lingkungan rumah makan seafood dapur Ibu Sonia untuk mendukung integrasi berbasis IoT. Yang kelima, fitur keamanan yang diterapkan dibatasi pada enkripsi password pengguna dan hashing UID RFID tanpa mencakup sistem keamanan tingkat lanjut seperti biometrik atau multi-factor authentication. Dan yang terakhir, proyek ini hanya diuji pada lingkungan terbatas skala rumah makan seafood dapur Ibu Sonia contohnya, sehingga penerapan di perusahaan besar mungkin memerlukan penyusunan lebih lanjut. Selanjutnya, tujuan proyeknya. Yang pertama, membangun sistem presensi karyawan berbasis IoT dengan teknologi RFID dan ESP32 yang terhubung dengan aplikasi web dan database. Yang kedua, mengurangi kelemahan presensi manual dengan menghadirkan pencatatan kehadiran otomatis, akurat, dan real time. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tujuan proyek yang sebelumnya dijelaskan oleh Evi. Ketiga itu ada menerapkan metode keamanan untuk data melalui enkripsi, password, serta hashing UID, RFID sebelum disimpan di database. Keempat, menyediakan fitur tambahan berupa pengajuan izin dan rekap absensi mandiri untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya ada manfaat proyek. Yang pertama itu ada manfaat bagi instansi, yaitu rumah makan seafood dapur Ibu Sonia. Ya, pertama itu meningkatkan efisiensi proses absensi karena pencatatan kehadiran dilakukan secara otomatis dan real time tanpa perlu tanda tangan manual. Yang selanjutnya itu memperoleh proses rekap
rekapitulasi kehadiran karena data tersimpan langsung di database dan dapat ditampilkan dalam bentuk laporan secara cepat dan akurat. Yang ketiga itu mengurangi potensi kesalahan dan manipulasi data seperti titip absen atau pencatatan ganda karena sistem bekerja secara digital dengan akuntansi RFID. Nah, yang keempat itu meningkatkan kedisiplinan karyawan karena sistem mampu mencatat waktu kehadiran dengan tepat dan objektif. Dan yang terakhir itu mendukung transformasi digital dengan penerapan teknologi IoT untuk meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia. Yang kedua itu manfaat bagi karyawan. Yang pertama itu mempermudah proses presensi cukup dengan menempelkan kartu RFID tanpa perlu menandatangani daftar hadir. Kedua itu memberikan transparansi data kehadiran karena semua informasi terekam secara otomatis dan objektif. Yang ketiga itu memungkinkan karyawan untuk mengajukan izin dengan lebih praktis melalui sistem. Nah, selanjutnya itu alur pengerjaan proyek. Yang pertama itu ada ide. Proyek ini diawali dengan ide membuat sistem presensi otomatis berbasis RFID untuk menggantikan absensi manual. Yang kedua itu ada perencanaan. Pada tahap ini ditentukan perencanaan kebutuhan proyek seperti hardware, node MCU, RFID, kartu dan LCD, dan software PHP, MySQL dan XMPP, serta alur kerja dan jadwal. Terus yang ketiga itu ada desain dan pemrograman. Pada tahap desain dan pemrograman mencakup perkaitan alat serta pembuatan web sederhana untuk menampilkan data presensi. Yang keempat itu uji coba. Terakhir dilakukan uji coba pembacaan kartu, koneksi, pengiriman, penampilan data disertai perbaikan hingga sistem berjalan sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya itu ada perancangan sistem. Yang pertama itu ada flowchart login. Yang pertama itu kita mulai, kemudian login, masukkan username dan password. Jika username dan passwordnya itu salah, maka akan kembali lagi ke login. Namun jika username dan passwordnya itu benar, itu sudah selesai. Dan voucher login ini bisa berlaku juga untuk admin dan juga karyawan. Nah, selanjutnya itu ada flowchart presensi yang mulai, selanjutnya menempelkan kartu RFID, terus selanjutnya verifikasi UID. Nah, jika gagal akan menampilkan tolak akses, maka kita harus menempelkan kartu RFID ulang. Terus jika kalau verifikasi UID-nya itu berhasil, akan mengirim data UID, server menerima data, simpan ke database, menampilkan data di dashboard karyawan dan admin, dan selesai. Dan selanjutnya itu ada flowchart data karyawan yang dimulai dengan menampilkan data karyawan, terus input atau edit karyawan. Nah, sebelum disimpan itu kita bisa memilih di antara ya atau tidak. Jika ada data yang salah, maka kita akan balik ke tampilan data karyawan. Namun jika datanya udah benar, akan ditampilkan simpan dan selesai. Selanjutnya ada flowchart kebutuhan izin. Yang pertama itu mulai, tampilkan daftar izin karyawan, terus ada setujui izin selesai, dan kalau izinnya ditolak juga langsung selesai. Selanjutnya perancangan sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan IRD-nya. Di sini ada entitas presensi, ada entitas izin, ada entitas karyawan, pengumuman, dan admin. Nah, di sini untuk karyawan sendiri mempunyai atribut ID karyawan atau sebagai primary key, terus ada nama, ada email, ada password, ada alamat, dan ada status. Untuk karyawan ini itu bisa melihat pengumuman dan karyawan itu bisa melakukan presensi. Nah, di sini presensi sendiri itu memiliki atribut ID presensi atau sebagai primary key, mempunyai ID karyawan sebagai foreign key, dan tanggal, jam masuk, sama status. Nah, karyawan juga bisa melihat pengumuman. Di pengumuman ini mempunyai atribut ID pengumuman sebagai primary key, ID admin sebagai foreign key, ada atribut judul, isi, sama tanggalnya. Nah, di sini admin, untuk entitas admin itu bisa mengelola pengumuman dan mengelola presensi sama mengelola izinnya juga. Oh iya, maaf, di sini juga karyawan bisa mengelola izinnya juga ya. Nah, di sini admin mempunyai atribut ID admin atau sebagai primary key, ada di atribut nama, email, sama password. Nah, ini untuk entitas izinnya sendiri memiliki atribut ID izin sebagai primary key, ID karyawan sebagai foreign key, ada tanggal, ada atribut alasan, dan status.
Berikutnya ada perancangan sistem. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian use case diagramnya. Di sini karyawan bisa melakukan login, terus connect ke RFID, bisa ajukan izin, lihat karyawan kehadiran, lihat pengumuman, lihat diagram ranking, dan lihat ranking kehadiran. Sementara untuk adminnya sendiri itu bisa login, connect RFID, lihat diagram ranking, lihat ranking kehadiran, kelola data karyawan, kelola pengumuman, lihat absensi harian, cetak absensi harian dan bulanan, serta yang terakhir bisa setuju atau tolak permohonan izin dari karyawannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai perancangan sistem, yaitu activity diagram. Oke, yang pertama itu di sini ada karyawan, ada sistem IoT, ada database dan admin. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur dari presensi karyawan sendiri. Nah, yang pertama itu karyawan login. Login itu bukan berarti login ke sistemnya ya, maksudnya itu memulai untuk melakukan presensi gitu. Nah, kemudian karyawan itu menempelkan kartu RFID pada alat IoT. Nah, nanti itu RFID itu akan connect sendiri gitu dengan sistemnya. Kemudian sistem itu menerima data dari alat IoT-nya, kemudian akan dikirimkan ke database. Kemudian database sendiri akan menyimpan data dari presensi kita tadi. Kemudian database itu nantinya akan menampilkan ke admin gitu, atau memberitahu ke admin gitu. Nah, admin sendiri itu memiliki hak gitu untuk mengelola data karyawan. Oke, kemudian karyawan juga tidak hanya melakukan presensi, melainkan karyawan juga memiliki hak dari sistem sendiri gitu. Yang pertama yaitu bisa mengajukan izin, melihat riwayat kehadirannya, kemudian melihat pengumuman, terus kemudian terakhir melihat ranking kehadiran. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mockup yang sudah kita buat pada awal-awal pengerjaan proyek di Figma. Oke, yang pertama itu ada mockup login. Nah, di sini itu tampilannya itu sama ya, untuk admin maupun untuk karyawannya itu sama gitu. Nah, di sini ada nama, ada email, ada password, kemudian login. Kemudian di sini ada mockup untuk tampilan admin. Boleh kita zoom. Oke. Nah, di sini untuk tampilan adminnya sendiri itu ada dashboard, ada data karyawan, ada presensi, laporan, dan persetujuan izin. Nah, untuk fitur dashboard sendiri, yang pertama itu admin itu bisa menambahkan gitu pengumuman atau informasi lainnya. Kemudian ada tampilan kayak notifikasi gitu, ada berapa sih yang melakukan permohonan izin dari karyawan gitu. Kemudian ada diagram untuk kehadiran hari ini, yang hadir itu ada berapa gitu, nanti yang paling banyak itu yang buletannya paling besar. Nah, kemudian yang paling bawah sendiri itu ada ranking kehadiran per bulan. Nah, nanti dari karyawan sendiri itu bakal di ranking gitu kehadirannya. Nanti siapa yang paling rajin itu baloknya itu akan lebih tinggi gitu. Begitu kan sebaliknya yang kurang rajin itu nanti baloknya paling pendek gitu. Oke, untuk selanjutnya untuk fitur data karyawan, maksudnya data karyawan sendiri ini untuk tampilan data-data dari seluruh karyawan gitu, nanti kumpul jadi satu di sini gitu. Nah, ada apa aja sih isinya? Nah, untuk isinya itu ada ID atau UID atau kode unik gitu. Nah, itu sendiri tuh kodenya tuh berbeda sama yang lain, nggak mungkin sama. Tuh, nanti UID sendiri tuh nomornya itu bakal dapat dari kartu sendiri gitu. Nah, kemudian ada nama karyawan, ada emailnya apa, kemudian passwordnya apa, ada alamat, dan ada statusnya juga. Misalkan karyawan ini masih berstatus aktif, berarti tulisannya aktif. Kemudian misalkan mereka cuti, nanti akan cuti dan berwarna merah gitu. Nah, kemudian admin juga memiliki aksi gitu untuk mengedit. Misalkan
mereka sudah selesai cuti nih, bisa diaktifkan kembali untuk statusnya gitu. Nah, di sini juga admin juga bisa menambahkan data karyawan gitu. Misalkan ada karyawan baru, kita bisa langsung tambah di sini aja. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur presensi harian pada admin. Nah, apa sih presensi harian ini? Presensi harian ini tampilan ya berbentuk tabel gitu. Isinya itu data dari karyawan-karyawan yang sudah melakukan presensi gitu ataupun belum. Nah, yang pertama isinya itu ada UID, nama, jam masuk, dan status. Nah, untuk jam masuk nanti juga kita itu berkomunikasi atau sepakat gitu dengan ownernya mau aturannya mau masuknya jam berapa, misal jam 8 ya. Nah, misal jam 8 itu nanti statusnya itu akan otomatis hadir gitu. Nah, kemudian misalkan karyawan itu ngetap kartu di alat IoT-nya itu pukul 8.20, nanti akan tercatatnya itu terlambat. Nih, akan terlambat. Nah, misalkan karyawannya itu tidak datang sama sekali, itu apa ya? Data itu tetap masuk, cuman keterangannya itu alfa gitu atau tidak hadir. Nah, kemudian kalau misalkan karyawan itu sudah mengajukan izin dan izinnya itu disetujui, data itu akan termasuk atau masuk gitu ke dalam tabel ini. Tapi keterangannya itu izin, gitu. Nah, untuk fitur di presensi harian sendiri ini nanti kita bisa ini kan harian, berarti tampilannya itu harian ya. Nah, nanti itu admin tuh bisa memilih gitu di sini tanggal. Misalkan aku mau melihat kemarin gitu, itu bisa. Yang penting ini tuh tampilannya harian gitu. Nah, admin juga nanti ada fitur cetaknya sendiri. Oke, untuk selanjutnya di sini itu untuk fitur laporan. Nah, laporan ini fitur apa sih gitu? Nah, untuk laporan ini jadi ini kita ngambilnya itu laporan rekapan per bulan ya. Jadi nanti data-data ini kan namanya sama semua ya, tapi aslinya nanti beda gitu. Misalkan karyawan satu atau UID-nya apa gitu, nanti misalkan nama yang pertama Evi. Nah, Evi itu dalam satu bulan itu udah hadir berapa kali? Misalkan hadirnya 30 hari. Nah, misalkan nanti kehitung gitu, total kerjanya 30. Nah, kemudian misal Fadlan hadirnya 27 kali gitu. Nah, izinnya 2 kali dan Alvin 1 kali. Yaitu nantinya akan menyesuaikan sendiri gitu. Nah, nanti juga kita bisa memilih, ada fitur bulanannya di sini, memilih dari bulan itu mau bulan apa itu bisa. Dan juga ada fitur cetaknya juga sama seperti sebelumnya. Cetaknya ini untuk mock-up dari fitur persetujuan izin dari admin. Nah, nanti misalkan karyawan itu sudah melakukan persetujuan izin atau pengajuan izin kepada admin, nanti itu datanya itu akan masuk ke sini gitu. Nanti ini tuh ada UID-nya apa, ada namanya siapa, dan tanggal izin yang masuk itu berapa, jenis izinnya apa, dan alasannya apa, itu akan masuk di sini semua. Nah, di sini nih untuk fitur admin itu ada 2, ada setuju sama tolak. Nah, misalkan setuju, admin itu ya tinggal pencet aja setuju. Kalau misalkan tolak, bisa langsung tolak aja. Nanti datanya itu otomatis masuk ke ke laporan atau absensi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai mockup dari tampilan karyawan. Nah, untuk tampilan karyawan sendiri, misalkan karyawan itu masuk ke sistem, itu tampilannya langsung seperti ini. Enggak ada yang sebelumnya kan melakukan login. Nah, setelah melakukan login berhasil, itu tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini tuh karyawan memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada ajukan izin, ada riwayat absensi, kemudian bisa melihat informasi-informasi dari admin juga, dan bisa melihat ranking kehadiran per bulan dari karyawan-karyawan. Nah, ini untuk tampilan dari form atau tampilan ajukan izin karyawan.
Nah, di sini tuh ada nama, ada tanggal izin, jenis izin. Nah, jenis izin itu ada dua. Yang pertama itu sakit, yang kedua itu izin. Nah, untuk izinnya apa atau sakitnya apa, kita juga bisa mengisi di bagian alasan. Kemudian kita kirim gitu. Oke, selanjutnya dari fitur karyawan sendiri itu yang terakhir ada riwayat absensi kita. Nah, riwayat absensi ini kita mencaputnya itu per bulan ya, per bulan. Nih, kita bisa melihat di sini tanggal dari misalkan bulan Januari, dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu nanti akan masuk di sini. Nah, misalkan kita ada shiftnya, misalkan kita shift pagi atau shift siang atau shift malam, itu terserah nanti adminnya gitu. Nah, kemudian ada jam masuknya jam berapa dan status kita absensi itu apa gitu. Nah, nanti juga di sini tuh kita bisa melihat dari bulan-bulan sebelumnya, kayak misalkan bulan Februari itu apa gitu, itu bisa melihat mandiri, rekap mandiri. Selanjutnya untuk progres aplikasinya sendiri kita menggunakan Laravel kan, emang semuanya menggunakan Laravel. Nah, di sini itu untuk tampilan loginnya kayak gini. Terus tampilan loginnya ini misal datanya namanya Evi ya. Terus untuk emailnya karyawan@example.com, terus passwordnya. Nah, untuk di sini email sama passwordnya itu untuk karyawannya itu nggak bisa ngasal gitu email sama passwordnya, jadi harus daftarnya lewat admin kayak gitu. Jadi nanti kalau misalnya ada karyawan baru nih, jadi email sama passwordnya itu dari admin kayak gitu. Nah, untuk habis login itu di sini tampilan karyawannya. Nah, di sini kan sama sebelumnya kayak mockup ya, persis gitu. Ada ajukan izin, riwayat absensi. Selanjutnya untuk ajukan izin tadi, waktu ini kan ajukan izin kalau diklik itu muncul ini untuk CSS-nya. Sementara waktu itu saya bikin kan masih begini ya untuk tampilannya. Tapi nanti sekarang mau ngasih tahu ke Bapak Ibu untuk terbarunya gitu. Nah, ini waktu sebelumnya kayak gini. Nah, di sini tampilannya. Terus pas udah diisi kan untuk karyawan 1 tanggalnya, misal tanggal izinnya 30, misal jenis izinnya itu sakit, terus alasannya apa, terus kirim. Kalau udah kirim itu akan menampilkan kayak gini dengan nama karyawan 1 gitu, tanggal izinnya berapa, jenis izinnya sakit, alasannya tadi tidak enak badan karena panas, diajukan pada tanggal sekian. Terus kembali ke dashboard. Kalau udah kembali ke dashboard itu kembali ke sini lagi. Di sini kan tadi ada ajukan izin aja yang ini ya. Untuk riwayat absensinya kan belum ada. Waktu itu kan kita baru sampai sini. Nah, sekarangnya udah ada tambahan gitu fiturnya. Jadi untuk sekarang nanti kita ke webnya aja ya langsung. Nah, di sini kan riwayat absensinya nggak ada, belum ada. Terus untuk adminnya, tampilan adminnya kan belum ada karena belum waktu itu tuh masih proses. Nah, sekarangnya ayo kita lihat. Ini untuk tampilan webnya ya, tuh di tampilan webnya. Nah, di sini misal kita masuk ke karyawan dulu ya, misal namanya karyawan 1, misal masuk ke karyawan 1, emailnya itu di sini karena sebelumnya udah pernah login, jadi kita lewat ini aja ya. Klik untuk passwordnya, password login. Nah, di sini tampilan untuk karyawan 1. Nah, misal langsung aja ya, misal kita mau mengajukan izin nih buat karyawan 1. Nah, di sini mengajukan izin ya, misal tanggal sekarang tanggal 7. Misal pilih jenis izinnya, misal sakit. Alasannya itu sakit diare, misal sakit diare, kirim. Nah, sesudah kirim itu akan menampilkan ini karyawan izin tanggal 7 sakit, jenis izin sakit, terus alasannya diare, diajukan pada 7 November. Terus kembali ini untuk riwayat absensi. Nah, di sini karena udah ada nih datanya, itu tuh sebelumnya saya nyoba gitu untuk izin untuk hari ini itu muncul gitu kayak gini. Nah, yang waktu tadi barusan yang saya jelaskan tadi, nah di situ itu adminnya itu belum menerima gitu, masih pending, makanya belum ada di sininya, belum muncul kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk sebagai admin. Misal di sini admin
emailnya admin, password. Nah, karena tadi kan saya ngejelasin nih waktu di karyawan 1. Nah, itu kan sebelumnya saya nyoba yang mengajukan izin, makanya di sininya ada izin tuh 1. Nah, yang barusannya itu belum nih masuk ke persetujuan izin. Nah, yang tadi sakit diare tuh, yang ini sakit diare. Nah, sebelumnya aku juga nggak bikin yang sakit diare karena udah di approve, makanya masuk. Nah, sekarang di approve ya, di approve. Nah, ini izin disetujui dan riwayat diperbaharui gitu. Nah, tadi kan sebelumnya kita kan udah sebagai adminnya kan udah nge-approve ya. Maka di sini itu 3 permohonan izin. Tadinya kan sebelumnya 4 kan. Itu untuk data karyawan. Nah, di sini saya sebelumnya masukin data karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3. Nah, di sini kita nambahin data karyawan lagi. UID-nya misal 444 ya. Terus namanya karyawan 4 misal. Terus emailnya karyawan 4 at example.com. Passwordnya, alamatnya misal Kedokan. Terus kan statusnya aktif karena mau nambahin data karyawan, simpan. Nah, di sini data karyawannya itu data karyawan 4-nya itu muncul aktif. Nah, di sini juga bisa ngedit, kayak misalkan di data karyawan 4 misal diedit. Ini misal mau ganti apa ya? Misal ganti alamat gitu, bisa ganti. Ya, berarti nggak bisa, berarti cuman bisa ganti alamat sama udah, sama status doang. Soalnya edit kan buat aktif cuti atau apa ya, aktif cuti gitu, atau sakit atau non aktif gitu. Ini kan tadi untuk edit ya, misal diganti, misal alamatnya misal jadinya pindah nih, misal ke JTB, misal JTB. Terus misal ini lagi cuti, misal si dianya tuh lagi cuti, oke, diupdate. Nah, maka di sini statusnya cuti untuk karyawan 4-nya kayak gitu. Nah, untuk kayak misalkan si karyawan 4-nya udah mau resign gitu, jadi datanya itu bisa dihapus. Nih, misal hapus. Oke. Nah, udah. Ini juga di database-nya otomatis kehapus. Terus nambah otomatis di database-nya ada nambah kayak gitu. Selanjutnya itu kita masuk ke presensi. Nah, di sini untuk nama karyawan 1, karyawan 2 dan karyawan 3. Nah, di sini karena tadi karyawan 1 melakukan izin terus udah di-approve sama admin juga, maka di sini statusnya izin. Nah, sementara karyawan 2 sama karyawan 3 itu alfa dulu. Nah, karena kenapa alfa dulu? Karena kita kan presensi ya, kelompok kita kan presensi. Nah, presensi itu dilakukan pakai IoT, alat IoT itu. Nah, alat IoT-nya untuk kelompok kita kan masih proses nih, jadi belum bisa. Jadi di sini statusnya alfa dulu gitu. Sudah jadi nih, terus melakukan presensi lewat alat IoT pakai RFID itu. Nah, terus misal nge-tap gitu kartunya. Nah, di sini otomatis absen gitu, maksudnya masuk gitu. Gitu Mbak Alfa. Nah, di sini kan tadi karyawan 1-nya kan izinnya pada tanggal 7. Nah, makanya di sini izin. Nah, coba misal lihat pada tanggal kemarin 6. Nah, di sini alfa karena kita kan tadi ngerisetnya kan pada tanggal 7 gitu. Misalnya kayak gitu. Makanya di sini alfa semua kayak gitu. Ya, untuk kelompok kita juga di sini bagian presensi hariannya bisa dicetak ya. Jadi klik cetak. Nah, di sini ada keterangannya tuh. Terus bisa cetak. Ini bisa ngeprint sih, langsung ngeprint gitu, buat nyetaknya langsung ngeprint dari sininya. Selanjutnya itu kita ke laporannya. Nah, di sini karena tadi karyawan 1 itu melakukan izin, maka total kerjanya itu 7. Kenapa 7? Karena di sininya alfanya itu 6. Karena tadi kan belum melakukan presensi,
pakai iLab IoT, makanya di sini ditulis untuk alfanya itu 6, terus untuk karyawan 2 itu 7, karyawan 3 itu 7. Nah, kenapa ini tuh 7? Kenapa 7? Karena ini tuh real time. Karena hari ini kan tanggal 7 ya. Nah, tanggal 7. Makanya di sini 7. Jadi kalau misalnya nanti besok, nanti di sini otomatis 8 gitu. Soalnya real time gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih, misal alfanya 6, izinnya 1, ya makanya kan total kerjanya kan 7 kayak gitu. Terus kalau misalnya iya nanti ada hadir, ya misal hadirnya itu hadirnya 28 misal ya. Dalam 30 hari, 1 bulan 30 hari. Nah, hadirnya itu 28. Nah, terus izinnya 1, si alfanya 1, maka di sini 30 misal kalau misalnya ya udah tanggal 30 tuh. Nah, misal kayak gitu. Jadi kayak ini tuh intinya hasil dari hadir, izin sama alfa gitu. Nah, di sini juga bisa lihat untuk bulan yang lainnya juga ya, bulan yang lainnya kayak gitu. Nah, karena di sini kan udah diriset sama sayanya itu Januari kan tanggalnya sampai 31 gitu. Nah, sampai Desember kayak gitu. Nah, ini Februari kan sampai 28 kayak gitu. Nah, ini juga bisa nyetak gitu, buat nyetaknya gitu bisa klik cetak aja seperti sebelumnya sih, bisa nyetak gitu, di print gitu langsung gitu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.